Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang shock breaker belakang IKYBI. Dan shock breaker ini seperti teman-teman ketahui bila sudah melihat video saya sebelumnya, dia saya pasangkan untuk unit Suzuki Splash. Ya, unit Suzuki Splash shock breaker bagian belakang saya menggunakan produk IKYBI ini. Namun untuk teman-teman yang belum sempat melihat video sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas untuk unboxingnya, apa saja kelengkapannya, butuh part lagi atau tidak sebelum dipasang, itu sudah kita bahas di video unboxing. Selain itu kita juga membahas ketika melepaskan dan juga memasangkan kembali yang baru, bagaimana caranya secara detail, kita juga sudah bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek di playlist untuk Suzuki Splash, kita sudah bahas detail tentang shock breaker belakang ini. Namun kali ini kita akan membahas di video ini adalah reviewnya. Jadi beberapa komen, Om setelah ganti shock breaker IKYBI bagaimana rasanya. Di video ini kita akan membahas hal tersebut. Kita akan coba berjalanan. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya dalam perjalanan subuh-subuh berangkat dari rumah, dan ini matahari sudah mulai membias. Untuk itu melihat jalan seperti ini rasanya sekaligus ingin mereview shock breaker IKYBI yang sudah saya pasang sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu teman-teman. Jadi karena sudah pemakaian sekitar lebih dari 1 bulan, ini rasanya berarti dudukannya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Dan ini rasanya ternyata lebih kaku teman-teman. Ya, apalagi lubang-lubang seperti ini sangat terasa sekali kakunya shock breaker bagian belakang. Jadi agak ngebanting dengan situasi seperti ini, berbeda dengan shock breaker depan yang kemarin saya menggunakan Monroe dengan jalan seperti ini terasa lebih lembut, tetapi ini bagian belakang terasa sekali lebih kaku, lebih sport. Jadi mungkin akan lebih cocok bila kita menggunakan shock breaker ini mungkin untuk jalanan yang baik, tol, apalagi tol mungkin akan sangat nyaman. Tapi ketika jalanan seperti ini teman-teman, jalanan Riau ya seperti inilah, ini sangat terasa. Apalagi Suzuki Splash yang saya gunakan ini adalah mobil kecil, bodinya kecil, lebih ringan, jadi bantingannya lebih terasa keras. Kerasnya shock breaker IKYBI ini adalah yang seri yang standar. Ini mungkin juga karena beban teman-teman, karena beban di kendaraan saya relatif ringan, saya sedang tidak membawa barang berat, jadi ini terasa kalau ada lubang dia lebih terasa keras saja, hentakannya terasa. Tetapi kalau model-model yang seperti ini, jalan yang masih keriting-keriting kecil aja, keriting standar aspal, ini cukup nyaman. Ini tidak terasa ada getaran-getaran yang lebih. Hanya saja ketika lubangnya agak-agak besar, dia agak lompatannya terasa lain saja. Dan situasinya akan berubah ketika kita punya beban lebih di kendaraan. Untuk di tikungan-tikungan seperti ini teman-teman, kecepatan lumayan cukup saya gas, ini memang tidak terasa limbungnya, sangat nyaman. Untuk tikungan-tikungan sangat nyaman karena memang seperti rasa-rasa sport. Ketika mode sport ya memang peruntukannya lebih keras, tapi akan lebih meredam gejala-gejala limbung. Bagian depan, mobil depan ini adalah Suzuki R3, teman-teman bisa melihat juga ini jalannya memang jalan Riau ya seperti ini, sangat bergerindil-gerindil sepanjang jalan. Dan situasi jalanan yang kita lalui pasti juga akan mempengaruhi umur dari shock breaker itu sendiri.
Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, umur shockbreaker juga masih cukup panjang. Kalau kita beli yang original, kita beli yang bagus, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan kita masih tetap bisa menggunakannya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan yang suntikan, yang repair, mungkin umurnya hanya bulanan saja, itu sudah harus minta ganti lagi teman-teman. Hal lain yang sebagai konsiderasi selain sistem peredamannya sendiri, shockbreakernya sendiri, ini juga teman-teman harus mempertimbangkan juga kondisi ban. Kalau ban teman-teman lebih tipis, biasanya yang udah upgrade pakai ring 17 ke atas, yang biasanya juga pakai 215 45, dia relatif tipis. Tentu saja walaupun tapaknya lebih besar, ini terhadap lubang-lubang besar dia lebih beresiko, karena tentu saja hentakan antara lubangnya dan ke velgnya mungkin bisa langsung beradu. Sedangkan ini saya menggunakan ring 15 normal 195/50. Ini juga masih terasa empuk. Saya menggunakan Dunlop. Ini masih nyaman, masih terkendali, dan masih bisa untuk manuver-manuver tanpa harus khawatir. Ketika dalam perjalanan seperti yang saya lakukan kali ini, jalannya sangat buruk, banyak lubang-lubang. Ini selain hati-hati, kita juga harus memaintain kesabaran teman-teman, karena kalau kita hajar-hajar saja mungkin akan banyak part yang bekerja lebih ekstra. Selain resiko pecah ban, pel baling, bahkan pelek bisa retak. Ini juga support dari shockbreaker juga kerjanya lebih ekstra. Akan banyak hal yang akan mempengaruhi dari ketahanan alat-alat yang di kendaraan teman-teman. Jadi kita lakukan sabar saja, yang penting selamat, yang penting cepat, ngebut-ngebut dikit, kalau terkendali juga saya pikir juga aman. Jadi silahkan consider dengan hal-hal yang rasanya bisa kita kendaliin, ya kita kendaliin saja. Jadi kenapa saya memilih shockbreaker IKYBI untuk bagian belakang versi yang standar, ya karena saya ingin coba-coba. Kalau tidak saya gunakan velg tersebut, tentu saja saya tidak bisa sharing pada teman-teman bagaimana performa dari IKYBI yang versi standar ini. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.